Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Purnama Aula dari jurusan HES semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai filsafat hukum Islam dari referensi buku pengantar filsafat hukum Islam oleh Dr. Haji Qasim MAG. Yang akan saya bahas di sini mengenai pengertian, objek dan manfaatnya. Baik, langsung saja. Filsafat hukum Islam ini merupakan salah satu ilmu keislaman di mana ilmu keislaman ini telah tumbuh dan berkembang sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Sebagai kajian keislaman, ia memiliki wilayah kajian yang amat luas, seluas kajian hukum Islam itu sendiri. Ia bukan hanya membahas hukum dari sisi lahiriah manusia, namun juga membahas hukum dari sisi lain manusia, yaitu sisi batiniah atau ruhiyah. Nah, selain itu, orang yang mempelajari filsafat hukum Islam ini diharapkan bukan hanya memahami rahasia-rahasia di balik perintah dan larangan hukum, namun juga mampu menghayati rahasia-rahasia itu ketika mengamalkan perintah atau menghindari larangan tersebut. Nah, dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari dua kata, yakni philos dan sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy of love is wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Nah, Juhaya S. Praja mengatakan bahwa secara terminologis, filsafat ini memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut, salah satunya adalah oleh Al-Farabi yang wafat pada 950 Masehi. Menurut beliau, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Nah, terdapat beberapa definisi filsafat hukum Islam yang ditawarkan oleh para ahlinya. Di antaranya, filsafat hukum Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam dengan tidak meragukan substansi hukum itu sendiri sebagaimana pendekatan filsafat hukum pada umumnya. Filsafat hukum Islam ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada filsafat hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia. Dengan kata lain, ia berangkat dari akal pikiran manusia. Nah, disinilah letak perbedaan mendasar antara filsafat hukum Islam dan ilmu-ilmu syariah metodologis seperti usul al-fiqih dan al-qawaid al-fiqhiyah, di mana kedua ilmu yang disebut terakhir ini berangkat dari wahyu. Yang kedua, seluruh kajian dalam filsafat hukum Islam ini tidak pernah meragukan substansi hukum yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Secara lebih gamblang, hal ini dibahas dalam salah satu kajian filsafat hukum Islam, yaitu mengenai hakikat hukum Islam sebagai hukum Allah yang sudah tentu memenuhi tujuan-tujuan hukum. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai objek filsafat hukum Islam. Nah, objek filsafat hukum Islam ini meliputi yang pertama ada tentang pembuatan hukum Islam atau al-hakim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para nabi dan rasul, terutama nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, yang ketiga itu adalah sumber hukum Islam. Yang keempat, orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, yakni orang mukallaf yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, yang kelima ini adalah metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalan. Yang keenam adalah maqasid syariah. Yang ketujuh adalah hikmah tasyri'. Nah, objek yang selanjutnya ini ada objek teoritis, yaitu objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi ada prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber ajaran hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, sedangkan objek selanjutnya ini ada juga objek praktis atau yang sering disebut dengan objek falsafah atas syari', meliputi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam, mengapa manusia melakukan muamalah, mengapa manusia harus melakukan ibadah, kenapa manusia harus bersuci, apa hakikat hukum, apa hakikat keadilan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada manfaat studi filsafat hukum Islam. Salah satu di antara manfaatnya itu yang pertama adalah filsafat hukum Islam ini dapat memberikan pemahaman secara kritis, radikal, sistematis, dan universal terhadap hukum Islam.
Yang kedua, kajian filsafat hukum Islam ini dapat memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum yang mengkajinya. Yang ketiga ada filsafat hukum Islam ini diperlukan bagi pengkajian mendalam setiap cabang ilmu hukum Islam. Yang keempat adalah pengkajian filsafat hukum Islam ini dapat pemahaman Islam secara penyeluruh atau kafah dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.